Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat semuanya yang semoga dan doa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali mengkaji kitab Fathul Qorib. Kali ini kita akan membahas tentang fardunya wudu. Sebelum itu kita membacakan sholawat supaya mendapatkan keberkahan, supaya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'asan niwad daraji, anfatay jiratal alami, ya uhailal judi wal karami wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Baik, fardunya wudu itu ada 6. Sebelum kita mengetahui apa saja yang 6 itu, pertama kita bahas adalah wudu. Jadi wudu itu kalau dibaca fathah wawunya adalah istimalul ma, ya, fi a'dha'i makhsusah biniyatil makhsusah, yaitu ya, menggunakan air untuk anggota tertentu seperti wajah, tangan, kepala, kaki, ya, dengan niat tertentu. Niatnya khusus, nawaitul wudu'ah lirafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Saya niat menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Jadi niat itu adalah yang pertama kali sahnya amal harus dengan niat. Beda niat dengan azam. Kalau azam itu adalah dilakukannya nanti. Kalau niat itu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, yaitu menyengaja sesuatu pekerjaan bebarengan dengan pekerjaan itu. Jadi ketika orang melakukan pekerjaan itu bukan niat di awal ataupun di akhir, tapi bebarengan dengan pekerjaan itu. Akan tetapi supaya membantu hati diucapkan oleh lisan. Tempatnya niat adalah di hati, tetapi lisan itu membantu hati, ya. Ini adalah sunnah melafadzkannya. Ya, nawaitul wudu alirafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala ini ketika kita membasuh wajah, itu adalah niat awal. Yang kedua, dari fardunya wudu adalah ghuslul wajhi, ay awalu juz'in minal wajah. Jadi membasuh, ya, wajah, membasuh semua wajah. Batasnya wajah kalau dari atas ke bawah, yaitu tempat tumbuhnya rambut, ya, ila muntaha daqoni, sampailah ke tempatnya janggut. Ini jenggot, ini janggut. Jadi jenggot itu nempel di janggut. Nah, ini batas dari atas ke bawah. Kalau batas wajah dari samping, ini dari kuping, ya, ke kuping, itu adalah batas wajah. Kalau ada rambut atau kulit yang nempel di wajah, itu wajib dibasuh air ketika wudu. Maka ketika orang banyak jenggotnya, itu wajib disela-selai supaya air masuk ke situ, ya. Tapi kalau misalkan tebel sehingga kulitnya tidak kelihatan, ya, maka itu cukup dibasuh luarnya saja, ya. Cukup dibasuh luarnya saja. Nah, itu jenggotnya Nabi Muhammad SAW itu ada 1024, ya, 1024 sebanyak hitungan para nabi. Jadi jenggotnya Nabi Muhammad SAW itu ada 1024.
para nabi yang diutus Allah itu ada 124.000. 24.000, mohon maaf diralat, bukan 1024, 124.000 itu jumlah sebanyak para nabi yang diutus oleh Allah. Jenggotnya nabi ada 124.000, subhanallah, berarti banyak sekali. Maka wajib air itu sampai ke kulitnya. Kalau ini pendapat Imam Hanafiyah. Ya. Tapi kalau Imam Syafi'i cukup yang kelihatan nampak dohir itulah yang dibasuh. Kalau Imam Abu Hanifah wajib air itu sampai ke kulit-kulitnya. Ya. Yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqain, yaitu membasuh kedua tangan beserta sikutnya. Jadi kalau misalkan kita wudhu itu jangan pas di sikut saja, dilebihkan sedikit ke sini, itu wajibnya. Tapi kalau umpamanya tidak ada sikut, tidak punya sikut, orang tangannya tidak ada sikutnya, atau alias tangannya nggak ada, bagaimana? Tubiro qadrahuma, maka dikira-kirakan saja bekas awal sikut di mana, ya di situ. Ya. Seperti orang membasuh rambut kepala, sedangkan rambutnya tidak ada alias botak, maka di mana cara basuhnya? Ya tempatnya ya tetap di awal. Tumbuhnya rambut di mana? Ya di situ. Jadi tidak sulit. Islam itu sangat mudah, syariat itu sangat mudah sekali, tidak dibikin susah ataupun sulit. Wajib membasuh ma'alal yadaini, itu kedua tangan ini, air itu harus sampai ke situ, termasuk ya ada rambut di tangan dibasuh, ada kutil di tangan dibasuh, ada jari tambahan 6 itu juga tetap wajib dibasuh. Misalkan ada jari 6, ya itu juga wajib dibasuh. Atau kuku wajib dibasuh. Bahkan kotoran kuku ini harus dihilangi ya, sampai masuk air ke situ yang kelihatan nampak ini, dan wajib menghilangkan ya kotoran yang ada di bawah kuku itu yang bisa mencegah air sampai ke situ. Nah, kalau orang misalkan ada tatonya, tato itu kan ada dua jenis, ada yang air itu sampai tembus ke kulit, ada tato yang air tidak tembus ke kulit. Nah, yang jadi masalah adalah tato yang air itu tidak sampai ke kulit. Sebaiknya tidak usah dibikin tato, karena ini penghalang. Oke, dia tidak mentato di area anggota wajib wudu, tapi dia mentato di punggung misalkan. Nah, tetap kalau dia punya hadas besar harus mandi wajib. Nah, juga sama penghalang, mani penghalang mencegah airnya ke sampai situ. Jadi mandi wajib tidak sah. Artinya kita tidak boleh mentato, karena itulah anggota-anggota wajib, baik itu wudu maupun wajib mandi. Yang keempat, mashu ba'dur ra'si, yaitu mengusap sebagian rambut kepala, baik laki-laki, baik perempuan ataupun bencong, atau ngusap sebagian saja rambut kepala. Jadi misalkan rambutnya ini sudah diminyakin eman-eman, saya mah cuma sebagian saja saya tempelkan, itu nggak masalah. Kalau mengikuti cara sunnahnya Nabi,
ketika Nabi wudhu itu kita tangannya dicelupkan air, kemudian ke atas, terus dibuang lagi ke depan. Ambil air kedua kalinya, ini ke atas, juga ke depan. Ambil satu kali lagi, diputar ke belakang, kemudian ke depan. Itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kalau mau ngambil sunnah. Tapi kalau misalkan sebagian rambut saja, ya itu tidak masalah. Itu wajibnya memang sebagian rambut, ba'du rosyi, usap sebagian rambut. Tapi kalau mengikuti pengen ada tambahan sunnah, maka seperti tadi cara Nabi. Kemudian yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi tidak usah dilebihkan di atas mata kaki sampai ke betis, tidak usah ya. Ke mata kaki sudah cukup ya. Ini yang kelima, jadi membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Kalau misalkan mata kakinya ada, tapi kalau tidak ada, ya dikira-kirakan juga di mana tempat mata kaki berada umumnya. Berarti batasnya di situlah. Kalau misalkan seorang yang wudhu itu memakai sepatu mujah, nggak sempat dicopot perjalanan jauh, menghabiskan waktu, belum sempat mampir dan belum sempat dibuka, bagaimana itu kalau pakai sepatu? Maka kalau si orang yang wudhu itu memakai sepatu, maka wajib mengusap sepatunya, mujahnya itu, khuffaini itu, kedua sepatunya itu, atau membasuh kedua kakinya. Tapi yang paling baik itu adalah membasuh, bukan mengusap. Jadi dua pilihan, mengusap sepatunya saja boleh, lebih baiknya membasuh ya, itu lebih bagus. Membasuh kedua kaki itu lebih bagus, lebih afdal. Dan juga wajib membasuh apa? Termasuk rambut ya, kutil, ada kaki atau jari-jari kaki itu tambahan sebagaimana di tangan, itu juga wajib dibasuh. Jika ragu nih umpamanya dalam membasuh anggota, kita ragu, misalnya membasuh tangan, kaki, ini ragu nih ya, sebelum selesainya wudhu, maka toharu wa ma ba'dahu, maka dianggap itu. Atau ragu setelah selesai, jadi ragu sebelum selesai atau ragu setelah selesai, maka lam yu'assir, maka tidak mempengaruhi, tidak membekasi. Beda kalau misalnya ragu di niat, maka itu membekasi, alias ada asar, ada pengaruh. Kalau misalkan ragu di niat, tadi niat belum, atau niatnya ada sekecil apa ada sebesar, ini membekas. Yang keenam, yang terakhir itu adalah at-tartibu, yaitu runtut atau urut-urut dalam wudhu ya, dari mulai wajah dulu, habis wajah apa
tangan, rambut, kepala, terus kaki. Jangan kaki dulu atau tangan dulu atau rambut kepala dulu. Jadi beruntun. Ya, beruntun ini, runtut ini adalah merupakan kewajiban dalam wudhu. Artinya fardu wudhu. Jadi awal ketika membasuh wajah dibarengin dengan niat, itu niatnya bersamaan dengan membasuh wajah itu. Ya, kemudian tangan, mengusap rambut, kaki. Kalau misalkan lupa tertibnya ini, maka tidak dianggap atau tidak dihitung, tidak cukup. Kalau misalkan membasuh anggota yang 4 yang wajib ini sekaligus, daf'atan wahidah, sekaligus, irtafa hadas wajih faqat, maka itu hanya bisa menghilangkan hadas wajah saja, bukan anggota-anggota yang lain. Dihitungnya kalau misalkan ya, membasuh anggota 4 ini sekaligus, ya, bareng, maka itu cuma bisa menghilangkan hadas wajah saja, bukan anggota yang lain. Tapi kalau dia niat ketika membasuh wajah, jadi harus satu persatu, tidak boleh dibarengkan. Kecuali misalkan mandi besar, kita nyebur di kali, sekaligus bersihin lubang-lubang semuanya, itu kelar. Tapi kalau wudhu harus satu-satu dibasuh runtut. Nah, maka syarat bersuci itu ada 17. Pertama, airnya itu air mutlak, yang air sumur, air keran, air hujan. Nah, itu mutlak airnya. Air laut itu bisa dibuat untuk wudhu ataupun mandi bersuci. Kedua, mengetahui apa ilmunya. Ketiga, adamu manafil taharah, tidak adanya ya penghalang, yaitu seperti apa? Keempat, alayakuna aladin mayugilma, jadi tidak ada pada anggota itu yang merubah air dengan perubahan yang sangat fatal. Misalkan kecampur minyak, kecampur bau-bauan yang lain sehingga jadi rubah airnya, maka tidak bisa dipakai. Ini syarat keempat airnya. Kelima, airnya itu mengalir ke anggota biar rata. Jadi airnya itu mengalir ke seluruh anggota yang akan dibasuh itu. Jangan sampai cuma diciprat-ciprat saja, tidak diusap, diratakan. Orang wudhu cuma dicipratin, yaitu nanti tidak rata, air tidak akan sampai. Yang keenam, syarat toharo itu adalah menghilangkan najis pada anggota yang mau dibasuh. Tidak cukup membasuh satu kali dari hadas ataupun
kotoran itu. Jadi sebelum kita berwudu ataupun sebelum kita mandi, ada najis, ada apa, dihilangkan dulu ya, dibasuh dulu, nanti baru wudu. Jangan sampai kita wudu najis masih ada. Nah ini nggak boleh. Yang ketujuh, tahaqqul tadi lil wudu. Jadi harus yakin ya, orang yang wudu itu harus tidak ragu ya, dia itu hadas atau tidak. Saya itu tidak hadas, atau saya itu hadas, maka wudu ya harus yakin dia itu punya hadas, jangan ragu. Saya tadi batal apa tidak? Nah, repot. Ambil yang yakin. Saya itu batal tadi, wudu. Saya yakin saya tidak batal, maka nggak usah wudu, langsung sholat. Atau pengen wudu tapi tasdidul wudu namanya, memperbaharui wudu supaya lebih semangat lagi. Nah, kita wudu lagi, cuman niatnya beda, bukan nawaitul wudu alirafil hadasil asghari ya, tapi nawaitu litajdidil wudu sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu saya niat litajdidil wudu'i ya, boleh, untuk menghilangkan apa, untuk memperbaharui wudu sunnah karena Allah. Nah ini, jadi punya wudu, dia wudu lagi boleh. Namanya tajdidul wudu. Jadi harus yakin dia batal atau tidak batal. Kalau misalkan batal, maka wudu langsung. Kalau dia tidak batal, ya langsung sholat. Jadi harus punya keyakinan batal atau tidak. Kemudian yang ke-8 adalah Islam. Jadi syaratnya orang wudu itu harus Islam. Maksudnya syarat bersuci itu harus Islam, kecuali dalam mandinya kaula kitabiyah, ma'niyatiha. Yang ke-10 berakal, kecuali apa? Dalam membasuhnya li halilatihil majnunah, pada perempuan yang gila, kita lahu ma'niya. Jadi orang gila tidak wajib ya, jadi yang berakal saja. Yang ke-10, yang ke-11 ya. Yang ke-11 ada musharif wa huwa dawamun niat, yaitu terus menerus langgengnya niat, tidak ada gangguan penghalang, tidak ada merubah niat, terus langgengnya niat. Jadi ada 17, ini baru 11. Kemudian yang ke 11, 12 ini mana nih? Yang ke-12 ini. Yang ke-12 itu adalah tidak boleh mengkaitkan, menghubungkan niat. Misalkan nawaitul wudu insyaallah, wah itu tidak boleh. Saya niat wudu insyaallah, pakai insyaallah. Nah ini lantas tidak sah, kecuali tujuan tabarruk, ngalap berkah. Itu nggak masalah kalau tujuannya tabarruk. Kalau cuma niat ya nggak boleh. Ke-13 mengetahui bagaimana caranya bersuci.
mengetahui caranya bersuci. Ke-14, tidak ada penghalang pada anggota. Ya, jadi anggota tadi tidak ada tato, tidak ada apalah penghalang. Ke-14, tidak ada penghalang tadi. Ke-15, membasuh sebagian yatasulu bil maksud min kulli jawanib, dari semua arah, karena tidak akan sempurna wajib kecuali dengan kewajiban. Harus membasuh yang nampak, karena kita menghukumi itu yang dohir. Fahkum bidawahir wala tahkum bisyara'in, menghukumi yang tidak kelihatan tidak, tapi yang kelihatan saja itu menghukuminya. Wa sunanuhu wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dapat keberkahan ilmunya, bisa diamalkan dan bisa ditularkan kepada yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah
zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan salihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa
wal qurba rajauna akhiran nilnal muna balik maqasidana waqdi ijana walhamdulillahina allazi hadana salli wa sallim ala rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiril zaman sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik Alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin ala siratin mustaqim tanzilul azizir rahim Alhamdulillah.
Yo